sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Irgi, gantian nih, sekarang mau nanya bintang tamu. Ini kan sekarang masih banyak banget nih masalah keterbatasan ekonomi ya, banyak banget terutama di DKI ya, yang kita tuh masih banyak yang kekurangan. Betul. Gitu. Nah kalau menurut pendapat Irgi sendiri, dengan program ini, program yang dilakukan oleh Bazis, oleh JNE, dan juga memang melihat di lapangan sendiri kekurangan itu, bagaimana? Itu akan terus berlanjut sebenarnya, karena itu kan memang Allah memang sudah memberikan seperti itu. Muslim itu yang saya tahu bahwa kita memang diwajibkan kalau untuk bisa kaya sebenarnya, karena siapa yang akan membagi kepada orang-orang yang tidak mampu itu kalau bukan dari orang-orang yang mampu. Nah, tapi bicara tentang orang-orang yang memang tidak mampu dan yang sekarang ini memang diberikan oleh orang-orang yang mampu, mungkin saya juga nggak tahu konsepnya seperti apa, skemanya seperti apa. Basis terima kasih banyak karena sudah menyalurkan apa yang sudah diberikan dari orang-orang yang ingin memberikan. Tapi apakah memungkinkan Pak, ini jadi nanya ke Pak Minto nih, apakah memungkinkan Pak? Jadi mereka yang dibantu itu diberikan bantuan bukan hanya disuapin, tapi diberikan bantuan berupa mungkin apakah jadi yang produktif gitu. Produktif. Ya, jadi apakah itu mungkin mereka cenderung UMKM ya, setuju seperti itu. Bagaimana Pak? Ini hebatnya saya. Iya, saya lari di sana. Karena ini pertanyaan yang memang mungkin akan saya tanyakan juga. Nah, alhamdulillah memang tadi sebagai lembaga amil zakat, tujuan utamanya tadi mentransformasi para mustahik menjadi muzaki gitu ya, dari yang tangannya di bawah menjadi tangannya di atas. Dan program-programnya bermacam-macam. Kami memang juga banyak program-program yang bersifat karitatif, santunan gitu ya. Tapi juga ada program-program yang bersifat double tadi, yang seperti semua bisa makan itu. Kita berharap ada juga, satu lagi, selain yang semua bisa makan, santunan-santunan kami pun biasanya kami split tuh bagi dua. Misalnya santunan kepada yatim duafa ada juga, jadi kalau santunannya Rp1.000.000, 300.000-nya dalam bentuk voucher untuk bisa ditukarkan kepada warung terdekat misalnya. Nah itu bagian dari juga kita membantu membangun UMKM tadi. Ya. Harapan pihak JNE dengan adanya kegiatan-kegiatan kolaborasi yang dilakukan dengan Bazis? Ya, jadi memang kalau dari kami sendiri, kami memang tentu saja selain untuk menyalur program kami CSR memang menjadi responsibility dari perusahaan, kami juga ingin encourage gitu ya UMKM sekitar untuk bisa hidup betul, untuk bisa terangkat. Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan itu tadi, kalau yang darinya tadi penerima zakat, kemudian naik levelnya menjadi pemberi zakat. Harapannya, dan kami juga kan memang selama ini sering sekali berkolaborasi dengan UMKM, karena memang JNE sendiri lahir dan berdiri sampai saat ini pun disupport oleh banyak sekali UMKM. Jadi kita juga sama di JNE punya layanan namanya pesanan oleh-oleh Nusantara. Jadi itu bisa mengirimkan makanan dari berbagai tempat daerah di Indonesia. Jadi kalau dulu kita mau makan bakpia atau gudeg hanya harus ke Jogja, sekarang kita bisa kirim. Nah itu kan juga dalam rangka untuk memajukan UMKM sekitarnya. Ya, jadi memang menarik tuh, Pak. Iya, betul. Kami di JNE punya itu. Jadi memang selalu kita ingin membangun ekosistem di perusahaan ini, ya. Jadi memang kita bangkitkan UMKM. Mungkin itu harapannya ke depan bisa terus kolaborasi, UMKM juga lebih banyak lagi yang bisa terangkat, bisa hidup. Dan kemudian kita juga bisa sama memajukan bangsa ini khususnya. Mungkin itu. Amin. Nah ini luar biasa ya Ki ya. Jadi kita tahu nih ada kolaborasi kerjasama antara bukan hanya Bazis DKI gitu, tapi ada juga JNE dan pihak lainnya, dan juga program-programnya Bazis DKI ini yang untuk mudik, besok bukan untuk difabelnya khusus tunanetra. Masya Allah ya. Jadi kan mereka udah pasti harus setiap tunanetra dan beserta keluarga ya. Beserta keluarga. Jadi kan tunanetranya tidak hanya dia saja, tapi kan tunanetra juga punya keluarga. Betul. Nah jadi diajak untuk mudik bareng dan ada pendamping ya Pak ya. Jadi ada pendampingnya. Kemarin juga tunanetra ini kan terkadang juga ingin melihat sekelilingnya itu melalui diceritakan gitu. Jadi deskriptif nih, kiri kita ada pemandangan apa segala macam, dan juga tidak hanya malah kalau di video dia nggak ngerti ya mungkin ya kan, pasti jadi akhirnya
ini dipikirkan juga gitu oleh Basis DKI Jakarta Oh, Masya apa Allah. saja yang mesti dilakukan. Jadi Masya Allah. disalurkannya. Nah, untuk sahabat Insight jangan khawatir. Jadi menyalurkan zakat sedekah melalui Basis DKI Jakarta dengan program-programnya ini luar biasa dan bisa dipercaya. Dan juga untuk yang ingin berzakat, bersedekah, sekarang zaman digital, jangan susah. Jangan harus mencari Basis DKI Jakarta ada di mana aja, walaupun ada di 5 kota dan Kepulauan Seribu ya Pak ya. Betul. Tapi bisa melalui QR Code yang ada di layar berikut ini. Ya, sahabat Insight, alhamdulillah sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih saya kepada Bapak Muhammad Nurminto Pak dan Terima juga kasih. Bapak Kuncoro Jati dan Mas Irgi juga. Terima Terima kasih untuk kehadirannya di studio. Kita bisa sharing-sharing pada episode kali ini yang sudah berkenan hadir ya di program Insight Ramadan Jak TV. Selain itu saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada sahabat Insight dimanapun kalian berada yang telah menyaksikan program ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Insight Ramadan bersama Basis DKI Jakarta setiap hari selama bulan Ramadan dari jam 5 hingga jam 6 sore hanya di Jak TV. Dan untuk sahabat Insight semua jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada Kultum yang akan menemani sahabat Insight sambil menunggu waktu berbuka puasa. Saya Gera Pertiwi pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh